A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Abang kakak ayah bunda yang baik rahmati Allah. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di SMK Subuh Menggapai Keberkahan. Tapi hari ini kita ngumpul ketemunya di Masjid Kapal Munzalan Pontianak. Nah, kalau yang biasa live itu di Masjid Kapal Munzalan Indonesia yang ada di Sungai Raya Dalam. Tapi ini yang di Pontianak. Jadi kalau orang Pontianak datang ke sini di mana? Di Jalan Ampera. Alhamdulillah hari ini perdana kita sholat subuhnya di lantai 1. Ya, selama ini Masjid Kapal Ampera ini, atau dulu sebutannya Masjid Kapal Ampera, itu di lantai 2 sholatnya. Nah, banyak yang tidak sampai karena baru setengah tangga udah pusing katanya. Nah, karena tangganya tinggi sekali. Tapi kalau ke mall dia sampai ya, karena beda eskalator maksudnya. Nah, jadi ya atas banyak sekali pertimbangan, masukan, permintaan, akhirnya kita pindahkan dari atas pindah ke bawah. Alhamdulillah, doakan ya semoga segera selesai. Ini AC-nya belum lengkap, masih kurang beberapa supaya dingin. Karpetnya juga, ini karpetnya karpet transparan namanya apa? Karpetnya transparan. Jadi apa kakak yang punya iman aja yang bisa lihat karpetnya ya, insyaallah. Ya, tidak apa-apa, saya bilang sama Ajib, pokoknya kita mulai Ajib. Kita minta doa dari orang-orang baik ya, supaya Allah cukupkan rezekinya, Allah cukupkan kebutuhannya, supaya abang-abang, kakak-kakak tidak jauh-jauh lagi, sama rasanya. Nanti tangga ini dipindahkan ke Papua Ajib. Potong ya, saya kira pindahkan ke Papua tangganya. Jadi supaya nampak masjidnya di lantai 1. Jadi abang kakak yang orang Pontianak, main-mainlah ke Masjid Kapal Munzalan. Pilihannya antara 2, bisa datang seorang atau nanti kami antar ya, pakai ambulan antarnya. Mau datang seorang atau diantar? Datang seorang ya. Nah, kan kita ke masjid, kita nih semuanya abang kakak nih, kita semua ini minallah. Apa itu artinya minallah? Kita semua datangnya dari Allah. Jadi kalau ada yang bilang manusia itu dari monyet, itu salah. Tidak benar pasti itu. Karena semua kita datangnya dari Allah. Kenapa dibuka dengan minallah? Supaya tahu ada maksud pasti kenapa Allah ciptakan kita. Kenapa Allah bikin badan kita ini beda sama badannya, mohon maaf, badan binatang. Kalau binatang abang kakak, badannya begini, baring. Jadi dari mulai kemaluannya, tempat buang airnya, kemudian perutnya, kemudian dadanya, sama kepalanya itu satu garis lurus. Pernah lihat kambing? Pernah lihat kambing enggak? Pernah lihat sapi? Pernah lihat babi? Ngapa dia nunduk? Dia malu orang tuanya babi gitu ya. Makanya kepalanya di bawah. Lihatlah bagaimana binatang itu, otaknya, perutnya, jantungnya, dadanya, dengan juga kemaluannya satu garis lurus. Apa tadabur atau hikmahnya? Saya merenung gitu, apa hikmahnya kira-kira? Oh, yang namanya binatang, namanya babi, namanya itu tuh, apapun yang dipikirkannya tak jauh dari mikirkan makan, mikirkan kemaluan, mikirkan kebanggaan, pride. Jadi ini tengok, dada itu simbol kebanggaan. Nah, tengoklah orang tuh, kalong letaknya di mana? Kalau bisa pamer kalong kan? Kau tengok ada kalong aku nih katanya. Kalau dia nepuk dada, dia banggakan diri, dia tepuk apanya? Tepuk dada. Nggak mungkin dia tepuk hidungnya atau matanya gitu. Betul ya? Mana mata? Mana mata? Ini mata ya. Dia tepuk gini, nggak mungkin. Dia pasti bilang gini, nah abang kau dah. Ini simbol pride. Nih saya bisa ngapalkan Quran. Nih saya bisa bangun. Suminko. Dia pasti tepuk dada. Itu simbol pride.
Lalu ada satu lagi, perut. Simbol apa nih? Simbol nafsu. Pernah nengok kambing? Sapi yang kurban, yang dikurbankan, pernah nengok? Beberapa menit sebelum disembelih masih maju apa? Tak ada otak yang lain. Tak ada dia mikir nak persiapan mati ke, berzikir, berwirid, tak ada. Namanya binatang, pokoknya detik-detik mau disembelih masih tak ada. Dan itu betul binatang, itu betul kerbau, itu betul sapi. Bingung nggak kita kalau nak disembelih? Sebentar Pak, saya mau sholat hajat dulu gitu. Tak mungkin. Jadi binatang itu kalau dia tidak mikirkan wilayah kekuasaannya, dia mikirkan perutnya atau nafsu seksnya. Itu ya di pikirannya. Berarti, ayo apa? Kalau ada orang kerjanya mikirkan wilayah kekuasaan, mikirkan perut, mikirkan nafsu seksnya, sama dengan bahkan lebih hina. Bukan saya ngomong, nih tengok. Nih kita tengok ya. Mau nengok enggak? Nih surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad dzarabna li jahannam. Abang kakak tahu jahannam? Apa tuh nama apa? Yang paling bawah, yang paling jelek. Walaqad dzarabna kata Allah li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Tidak mungkin malaikat masuk neraka itu, tidak mungkin. Maka Allah cuma sebut dua makhluk, jin dan juga manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Punya hati tidak dipakai untuk berpikir. Kemarin masih ingat definisi hati apa? Hati itu ya semuanya pikiran, perasaan, kesadaran. Apa hati itu? Pikiran, perasaan, kesadaran. Jadi ada pikirannya. Oh, ini bagus nggak ya? Ini benar nggak ya? Berpikir di otaknya tuh. Terus terasa kalau aku kena gitu kan enak nggak ya? Misal ada orang, ambilkan itu gitu. Misal maaf ya, ambilkan itu. Walaupun kita tua, tapi kalau pakai kaki kan kita bisa ngerasa, tak benar orang ini masa nunjuk pakai kaki, betul nggak? Kalau kita kadang-kadang lewat depan orang, permisi Pak, nundukkan. Nah itu namanya perasaan. Ada rasa di hati kita, ini tidak benar, ini tidak bagus. Masa aku kena kasih orang, aku tak bilang makasih. Nah itu ada perang di dalam diri kita, itu namanya perasaan. Tapi ada yang level paling tinggi, namanya kesadaran. Apa namanya? Kesadaran. Aku ini punya duit, masa iya aku makan seorang? Harusnya berbagi. Masa aku makan nih cuma untuk anakku aja, aku pengen gak sedekah untuk tetangga-tetangga sebelah. Nah, itu namanya kesadaran. Apa namanya? Kesadaran. Ibu punya badan sehat, dipakai bangun malam, dipakai tahajud, dipakai sholat 2 rakaat. Ibu punya mata bagus, dipakai untuk baca Quran. Nikmat sekali tuh bisa baca Quran. Ya kan? Ada orang ditakdirkan Allah tidak bisa baca Quran. Teman-teman kita yang tunanetra di Iqra Braille Center, saya ketika tanya sama mereka, Ustadz, saya bilang, apa yang Ustadz cita-citakan? Saya sering sampaikan ini karena banyak orang-orang baru. Ustadz Henry itu pimpinan pondoknya bilang sama saya, kalau Allah takdirkan saya bisa melihat, maka yang pertama kali saya pengen lihat adalah huruf-huruf Al-Quran. Maka tadi pas saya duduk di situ tuh kan antum yang baca tadi kan pelan, bacanya tenang, enak sekali tadi dengarnya. Masya Allah, saya bilang mahal nih. Habis subuh biasanya orang gerabak gerubuk, gerasak gerusuk ya kan, salto-salto jungkir balik, ada yang nempel di dinding, ada yang nempel di langit-langit ya kan. Subuh-subuh sibuk biasanya. Ini ada orang kasih Allah waktu bisa tenang-tenang baca Quran ya. Mahal. Saya pernah di fase-fase yang salto-salto jungkir balik. Kalau kata orang Melayu dulu, kalau tak kaya gila. Kaya tak ada, gila yang ada. Padahal saya kerja tuh udah rajin dari jam 7 pagi sampai setengah 2 malam. Kerja jadi waitress, jadi pelayan. Dan saya sadar, sesadar-sadarnya, ternyata apa yang saya kerjakan salah. Saya kerja apa yang saya pikirkan tadi macam binatang. Tengoklah tuh, punya hati. Apa hati tadi? Pikiran, perasaan, kesadaran. Lahum qulubun la yafqahuna biha kata Allah. Punya hati kok tidak dipakai untuk berpikir, tidak dipakai untuk merasa, tidak dipakai untuk menyadari ayat-ayat Allah.
Semua ini kan terjadi atas izin Allah. Ngapa ada siang, ngapa ada malam, ngapa ada pagi, ngapa ada siang, ngapa ada sore. Kenapa ada orang nipu, kenapa ada orang yang tertipu, kenapa ada orang yang sukses, kenapa ada orang yang bangkrut. Belajar, tengok. Ngapa ada hujan, ngapa ada panas. Belajar semua kita. Betul enggak? Ada yang bilang pekerjaan ibadah paling panjang. Ibu-ibu pernah dengar ibadah paling panjang apa? Katanya menikah. Saya mau kasih tahu, ibadah paling panjang bukan menikah. Ibadah paling panjang itu adalah belajar. Apa? Ibu-ibu nikah umur berapa? 2 tahun? 2 tahun tuh naik haji ya? Hah? 2 bulan, sorry 2 tahun pula. Saya udah plesetkan jauh Pak, masih gak dibetulkan. Ibu-ibu nikah umur berapa? 24 kan? Tapi belajar itu dari lahir sampai kita meninggal. Jangan bilang saya udah tua dah. Duit masih suka duit? Hah? Masih suka duit? Kalau masih suka duit masih harus belajar. Belajar cara dapatkan duit dan belajar cara membelanjakan duit dengan benar. Betul tak? Gimana duit ini jadi bekal kita untuk akhirat, gimana duit ini nanti jadi menyelamatkan kita nanti di alam barzah, gimana duit ini nanti terus mengalir walaupun usia kita sudah berakhir. Itu kita harus belajar. Islam tuh ngajarkan kita cara dapatkannya dan cara membelanjakannya. Sempurna agama kita ini, bangga harus jadi orang Islam. Saya kemarin nonton video tentang ateisme. Bagaimana orang-orang ateis itu bisa kagum sama burung yang muncungnya paruhnya panjang dengan yang paruhnya pendek. Dia bilang ini hebat luar biasa karena menyesuaikan. Dia cuma kagum sampai di level burung. Harusnya kalau otaknya cerdas, dia harus kagum siapa yang nyiptakan ini kan gitu. Tapi mereka bilang saya tidak percaya dengan Tuhan. Semua terjadi begitu saja kata dia. Saking pintarnya. Saya mau bilang belahau tuh udah enak gitu ya. Saking apa? Saking pintarnya tuh dia bilang dia kagum. Jadi di pusat pembelajarannya ateisme itu di sebuah pulau di daerah mana lupa saya itu, sampingnya Wagata gitu lah, Parit Wagata, Parit Tembakul tuh. Mereka ngambil inspirasinya dari seekor burung. Dia bilang burung yang ada paruhnya panjang dengan paruhnya pendek itu semuanya terjadi karena alam kata dia. Saya bilang ya Allah, luar biasa. Tapi apa yang positif dari pelajaran itu yang saya tonton? Mereka jadi selalu pengen tahu gitu. Nah, salah satu yang mereka ajarkan tuh mereka bilang mereka pengen selalu belajar. Padahal semua itu Allah udah kasih tahu bocorannya dalam Quran. Maka PR anak-anak pondok nanti tuh kita juga akan masuk ke pondok-pondok. Tolong sampaikan sama kiai, sampaikan anak-anak dengan pondok-pondok itu bukan hanya sampai di level tilawah, tapi harus naik level di level qiraah. Apa bedanya tilawah dengan qiraah Yaman? Kalau tilawah itu kayak tadi, a'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Itu tilawah. Tapi kalau qiraah, kenapa Allah ciptakan daun itu begini? Kenapa pohon ini begini? Ada rasa ingin tahu gitu. Kenapa api itu panas? Api itu benar-benar panas dah? Panas. Tapi peganglah api itu, baca Qur'annya, ada cerita api yang dingin. Apinya siapa? Apinya Nabi Ibrahim. Ada laut yang menenggelamkan Fir'aun, tapi ada laut yang menyelamatkan Musa. Maka abang kakak barangnya boleh sama. Maka ada kemarin istilah, ibu-ibu bisa bahasa Inggris kan? Bisa ya? Nih ada namanya exception zone. Nih, Allahumma la mani'a lima a'taita. Ini yang saya sampaikan berulang-ulang. Saya kasih tahu berulang-ulang sama kawan-kawan, ada zona-zona pengecualian. Yang lain sakit, kita sehat. Yang lain tidur, kita udah bangun. Yang lain ngomel-ngomel, bleter. Paham Bu bleter Bu? Kita memilih untuk diam. Yang lain tidur, kita udah bangun. Yang lain sosial media yang pertama kali bangun tidur yang diambil HP. Ada orang bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi at'amana gitu ya. Masakona wa ja'alana. Polos ibu-ibu diluruskannya doa saya tuh.
Itu doa makan, Bu. Ibu makan apa gitu tidur tuh? Macam sapi ya. Ngunyah ya terus. Nah, lihat lagi ayatnya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, kata Allah. Punya mata tak dipakai untuk nengok. Maka saya salah satu obat untuk netralisir hati ini kadang-kadang bisa pindah jadi keras, main-main ke Iqra Braille Center. Nanti kakak-kakak abang-abang akan mampir ke Pondok Ar-Rahmah. Ejib, ada ke Ar-Rahmah nanti nih. Nah, salah satunya ada yang ke Ar-Rahmah nanti, ketemu sama teman-teman tunanetra. Mereka ada yang hafal 2 juz, ada yang hafal 3 juz, bahkan yang 30 juz. Saya tuh kalau ketemu sama mereka yang hafal 30 juz tuh, saya langsung nanya sama diri saya, yang buta nih aku ke dia ya? Dia matanya tak lihat, tapi hafal Quran dan tidak ada maksiat kan, tidak kayak gitu kan, buka mata aja, celek mata kata orang Melayu langsung nengok dosa. Iya apa ibu ini jilbab sama baju tak nyambung macam gitu. Tak ada ngomong, hati aja ke batin. Alay jeleknya muka ibu itu, misal gitu. Alah ngapa gigi tak ada tuh? Tidak ngomong, cuma kan dah bikin dosa tuh. Tapi kalau tak nengok kan tak nengok apa-apa. Saya kemarin gurau-gurau, ingat gurauan Masya Allah Ari sama Bang Hen. Saya dalam mobil, mereka semuanya turun duduk di mobil sama-sama saya. Waktu itu kejadian berapa ya, 2000, mungkin 2015, 2016 gitulah. Mereka tuh lagi naik mobil sama saya, terus lagi mendekati musim Idul Adha. Cerita ini udah sering saya ceritakan, tapi karena nanti kita akan mampir kan. Jadi beliau bilang gini, Bang Hen, kata si Ari, ya kan, kalau pakai bahasa Sambas ya, nanti bentar lagi ada Idul Adha, banyak mata tuh katanya Bang, banyak mata. Bang Hen mau ke mata kata Ari, kan sesama tunanetra nih, agak dark joke sih memang ya. Ya kalau saya tidak berani bergurau kayak gitu, tapi karena sesama tunanetra boleh lah mungkin ya. Sama-sama tak punya mata nih bergurau, Bang Hen mau mata tak katanya. Nanti nih Idul Adha banyak mata. Paham kan? Mata apa? Mata sapi, mata kambing. Tahu enggak jawaban Ustaz Hendri? Ndok aku. Dengan logat Sambasnya. Ndok aku. Indo tuh enggak mau. Enggak mau saya. Jawab ya Bang Hen, enggak mau. Kalau mati aku ngeliat rumput katanya. Saya tuh antara mau ketawa sama mau ini ketawa dosa enggak ya gitu. Jadi kata Ustaz Henry, kalau nanti saya ganti mata sapi sama mata kambing, nanti saya hanya pengen ngelihat rumput, nggak nengok Quran. Masya Allah, saya bilang bergurau ya jadi pelajaran. Bergurau aja jadi pelajaran. Nah, ya Allah bilang lahum a'yunun la yubsiruna biha. Allah suruh kita basar loh, suruh kita lihat, suruh kita tengok. Lihat betul-betul, tengok betul-betul. Oh, masuk ke pondok. Jangan cuma sekedar formalitas aja, angkut beras, datang, letak. Enggak kayak gitu konsepnya abang kakak. Saya ngajak abang kakak distribusi ini biar bisa ngelihat pakai istilahnya mata batin, mata hati. Sinkron dia tadi tuh, pikiran, perasaan, kesadaran. Ada orang yang memang datang ke pondok-pondok itu sekedar formalitas ya. Anak yatim sini. Maka saya marah betul. Awas saya bilang ya, kita jadikan anak yatim sebagai aksesoris acara. Sedekah akbar itu Bu, gerakan infak beras, kemudian Indonesia bahagiakan santri, itulah cara saya protes sama orang-orang. Ngapa kita jadikan anak yatim sebagai aksesoris? Marah betul saya. Bukan marah karena saya maunya saya, bukan. Karena Allah bilang di dalam Al-Quran, kalla balla tukrimunal yatim. Lompat lagi kita nih. Apa gak? Jadi gara-gara orang tuh menjadikan anak yatim tuh sebagai aksesoris, anak yatim tuh jadi program santunan, hanya sekedar aksesoris. Apa buktinya aksesoris? Jam 2 naik pick up. Betul lah? Datang nanti panas-panas, diletakkan di belakang. Pas waktunya acara sesi santunan, anak yatim sini, kasih amplop, pegang kepala bentar, bisa suruh balik. Nggak tahu ditanya makan apa, gimana perasaannya. Anak yatim itu bukan cuma perlu amplop, bukan cuma perlu bantuan, dia perlu kasih sayang. Perlu apa?
Karena nanti kalau tidak ada yang sayang sama dia, tidak ada yang menunjukkan sayang sama dia, ini yang nanti dipakai untuk jadi tukang bom, dipakai untuk jadi bandar narkoba, dipakai untuk jadi tukang nyebarkan. Pernah dengar cerita yang saya bilang kan, di suatu kota besar ada satu anak orang kaya raya menjadi pengedar narkoba nomor 1 terbesar. Tahu kenapa? Bukan karena dia memakai, dia tidak memakai, dia bandar narkoba paling besar, tapi dia tak pakai narkoba, sabu. Tahu apa? Karena bapak bandarnya itu mentreatment dia sebagai anak. Jadi dia hanya perlu pelukan dari si bandar ini. Ini kisahnya tuh, Ustaz Ajubendi cerita sama saya. Jadi anak ini dipeluk, diajak ngobrol karena bapaknya kaya, tidak pernah ngajak dia ngobrol. Semua fasilitas disiapkan, ATM, kartu, duit. Tidak pernah ditanya, apa kabar nak, gimana perasaanmu hari ini, tidak pernah. Tapi bapak bandar ini yang nyiapkan sampai berkilo-kilo, bukan lagi cuma gram. Yang nyiapkan narkoba sampai berkilo-kilo nih, sering nanya, apa kabar, kamu gimana, gimana perasaanmu hari ini, ada masalah nggak, kamu kalau mau curhat aja sama om. Dia curhat semuanya. Dia nganggap dirinya, itu kenapa bang kakak, saya kan tidak bisa marahkan semua orang. Jangankan marahkan ini, marahkan yang dekat tak bisa, pergi nak marahkan sepontianak se-Indonesia. Saya mulai aja, yang saya bisa. Jadi apa? Jadi ayah. Dari mana ayah ini? Dari hadis Rasulullah. Rasulullah ngelihat ada anak kecil nangis. Kata Rasulullah, kenapa nangis nak? Orang-orang pada senang, orang-orang pada lebaran, orang-orang pada happy. Emang bapaknya di mana? Kata Rasulullah. Kalau bahasa pontianaknya gitu lah. Ini saya sederhanakan hadisnya. Ayah saya meninggal di medan perang bersama Rasulullah. Oh, kata Rasulullah. Anak ini belum tahu nih kalau yang diajak ngobrolnya Nabi Muhammad. Lalu kata Rasulullah, mulai hari ini aku adalah ayahmu, Fatimah adalah kakakmu, Aisyah adalah ibumu. Begitu disebut Ali bin Abi Thalib adalah pamanmu. Begitu dengar nama-nama itu baru sadar anak kecil ini bahwasanya yang diajak ngobrol baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kata Rasulullah, kau bahagia gak? Kau senang gak? Senang. Siapa yang gak senang katanya? Langsung dia cerita sama semua orang. Aku udah punya ayah baru. Ayahku namanya Rasulullah. Kenapa infak beras nih? Anak yatimnya gak boleh ngambil beras. Kenapa kita yang mengumpulkan duitnya, kita gak yang antarkan, kita gak mikul berasnya? Kenapa? Kita sedang mencontoh, meneladani baginda Rasulullah. Hari ini insya Allah bang kakak distribusi akbar se-Indonesia, selindo, serentak kan? Dari Aceh sampai Papua, semuanya. Dan ini gerakan dimulai dari masjid. Jadi abang kakak kalau dengar nama Munzalan, itu nama masjid, bukan ormas, bukan lembaga filantropi, bukan lembaga amil zakat, bukan. Munzalan itu nama masjid. Nama lengkapnya Munzalan Mubarokan. Masjid yang punya sekolah, masjid yang punya amal usaha, masjid yang punya lembaga amil zakat. Alhamdulillah dengan izin Allah kita nasional. Ini ada Bu Emi yang membantu, mensupport, mendukung, Masya Allah. Semoga pahalanya ngalir juga untuk ibu sekeluarga. Ini yang dorong-dorong, cepat Ustaz, cepat Ustaz. Saya bilang bukan saya Bu, saya bagian tukang sapu yang ngurus usaha Adam sama Mas Jati. Saya bilang saya bagian baca doa aja, doa makan sama doa tidur. Alhamdulillah. Jadi lembaga amil zakat berbasis masjid. Ada berapa pondok kita? 6.800 pondok se-Indonesia sekarang. Masjid kecil, belum jadi AC tak ada. Kalau kami nak ngambil duit infak beras tuh, ambil duitnya jadikan AC, 100 kali AC di sini nih. Ya Jib? Tahu Jib? Uang infak beras tuh berapa miliar satu bulan? Jadikan AC semuanya. Teriak pondok pesantren tuh. Oh berkurang 2 karung 3 karung ya, ada teriak. Itu kalau duit beras Om Pi kumpulkan, jadikan Munzalan Tower, sebulan jadi benda tuh. Udah 5 tahun belum jadi Munzalan Tower. Apa yang Ayaman sampaikan di Manhajul Bayan, saya ngasih tahu. Karena ada orang kan ngomongnya macam-macam begini begitu. Ya semoga saya sesekali nyampaikan ya. Kau dengar alhamdulillah, tak ada dengar kati kaulah. Coba bilang. Kau dengar alhamdulillah. Nah, kau tak dengar. Tak ada sakit, saya tetap tidur nyenyak, tetap makan enak. Sudah cerita sama orang kaya di Jakarta, sudah cerita sama orang-orang terkenal di Jakarta, udah cerita sama orang-orang ini, ada yang nyambung, ada yang tak nyambung. Tugas aku cuma cerita. Karena mereka bisa beli gigi 20 juta, beli baut
40 juta belum sampai otak saya. Modif mobil habis ratusan juta sampai miliar-miliar. Saya cerita anak yatim kelaparan, tidak nyambung otaknya. Dulu saya marah dan kesal sama orang-orang begitu. Hari ini saya paham. Bukan karena dia tak mau nyumbang, Allah tak mau terima duitnya. Ini kan ada orang Jakarta, biar bantu cerita nanti di sana. Bang Ian ceritakan sama orang-orang. Saya sudah sampaikan sama orang-orang terkenal itu. Saya sudah sampaikan sama orang kaya itu. Sudah ceritakan semua program. Tugas saya hanya menyampaikan. Dan saya tidak minta-minta untuk diri saya. Makanya Kiai Trimurti itu bilang, kalau kau minta untuk dirimu, kau pengemis. Tapi kalau kau ceritakan, kau minta, kau sampaikan program untuk memikirkan orang lain, kau pejuang. Saya bilang, saya sudah selesai menyampaikan. Saya sudah kasih tahu A, B, C, D, E. Coba bilang. Apa tuh A, B, C, D, E? A, ajak baik-baik. B, bicarakan baik-baik. C, contohkan yang baik-baik. D, doakan yang baik-baik. E, tak mau, kati kau lah. Apa? Tak ada beban. Makanya saya bilang mudah-mudahan apapun yang terjadi dalam dakwah ini, tetap tidak nyenyak, tetap makan enak. Coba bilang. Tidak usah pusing apa kata orang. Tidak usah pusing dengan penilaian orang. Orang kalau udah tak suka, apapun yang kita kerjakan salah. Yuk ikut saya. Orang kalau udah tak suka, apapun yang kita kerjakan pasti salah. Jangankan kentut, senyum jak salah. Maka cara menghadapinya, kentutlah sambil senyum. Apa? Gitu. Sip. Ayo 1, 2, 3 kentut. Saya dari masih 2012, badan saya masih segini, 46 kilo, 48 kilo, sampai sekarang udah 70 kilo nih, masih ada yang tak suka. Masih ada yang ngomongkan, masih ada yang benci. Kalau saya mikirkan omongan mereka, mati berdiri saya. Telak, tetap tidur nyenyak, tetap makan enak. Kati kau lah, mulut-mulut kau, aku tak ada urusan kan. Malah kalau Imam Syafi'i itu bilang, Imam Syafi'i, ngapa kau tenang sekali kena fitnah? Anak-anak murid kami ini, anak-anak murid itu tak terima kau digitukan. Kata Imam Syafi'i, Allah ya difitnah punya anak. Nabi Muhammad difitnah orang gila, tukang sihir. Apa gitu cuma aku? Jadi santai Ustaz, santai bang. Abang-abang ini di pondok mana? Al-Fatah sini kan? Nah, tenang-tenang ngadapin umat nih. Santai, pakai baju putih salah, baju hitam salah, tak berbaju salah. Ya kan? Saya dulu awal-awal datang ke beberapa daerah, gaya saya kan pakai celana jeans, pakai kaos, pakai topi, naik pesawat pakai sendal. Saya tuh tak suka pakai sepatu. Karena kalau ke WC saya suka memaksa diri saya untuk wudhu kan. Jadi tak suka pakai sepatu. Sukanya pakai sendal. Jadi biar nyaman wudhu, nyaman ke WC, nyaman ngelepas apa gitu kan. Nah, jadi begitu datang, karena pakai topi, pakai kaos, pakai celana jeans, pakai sendal, apa katanya? Untung saya tak paham bahasanya. Mereka bilang apa? Ustadz macam apa tuh? Apa bilangnya? Ustadz macam apa tuh? Jadi ustadz tuh harus, bayangan dia harus pakai sorban, mungkin 2 meter gitulah sorbannya. Makanya dukun hari ini pakai baju macam ustadz. Sorbannya tuh 3 jengkal ini. Tasbihnya tuh sampai Sungai Jawi. Disebut orang pintar karena yang datang bodoh bala. Coba diulang. Kenapa mereka disebut orang pintar? Yang datang bodoh. Minta air, disembur-semburnya, tak apa-apa dibacanya. Nah, jangan mancing-mancing ya. Saya tahu kita mikir apa. Mulai degil udah nih. Saya tahu mulut kita, jangan nak mancing-mancing. Udah nih degil. Ya. Jadi Masya Allah, tabarakallah, begitulah kalau orang dah tak suka. Nah, balik lagi cerita binatang tadi, cerita Al-A'raf 179. Allah kasih kita mata, Allah kasih kita hati tadi ya, pikiran, perasaan, kesadaran, kasih mata. Allah kasih kita yang ketiga, apa nih?
telinga. Suara azan dengar, tapi datang ke masjid enggak? Kalau pengumumannya hayya 'alas shalah, datang? Jarang. Tapi kalau pengumumannya diganti, Bapak Ibu yang baik, di Masjid Kapal Pontianak sedang ada bazar minyak goreng yang 10.000 cuma 5.000. KTP dari Papua pun datang sini. Azan, saya kan nengok tuh, depan mata nengok azan maghrib berkumandang. Bu, sholat lo yuk, nanti kita lanjutkan pasar. Nggak, makasih kata dia, saya mau keluar angkasa lo, kata dia. Saya bilang bisa. Tapi husnuzon saya, bapak ibu itu lagi halangan dua-duanya ya. Suami istri lagi haid. Ya, kata Allah, ku kasih kau talingu untuk dengar apa? Dengar ilmu, untuk dengar nasihat, untuk dengarkan azan, untuk dengarkan kalimat yang benar. Bu, jawab, madu itu manis. Ada satu lagi namanya jamu. Pernah dengar jamu? Rata-rata jamu tuh manis ke pahit? Pahit. Tapi bagus nggak untuk kesehatan? Kadang-kadang, ayo tepuk sebelahnya, ayo. Kadang-kadang, nasihat itu pahit, sakit, tapi itu bagus untuk kita. Betul nggak? Cobalah minum obat tuh, pahit, tak nyaman, mual-mual kita minumnya ya. Jahe, temulawak, kunyit ya kan? Jadikan jamu tuh, begitu diminum, ya Allah mak, asna mual kita. Tapi ngeluarkan angin, habis itu sendawa. Kakak-kakak yang punya masalah dengan tenggorokan, ya batuk, pilek, kunyah, cengkeh. Ini dari mama saya. Saya kemana biasa kalau saya bawa tas tuh tetap ada tuh di kantong kecil. Cengkeh, tahu cengkeh? Yang kering-kering tuh. Kalau batuk, suara hilang, pilek, bersin-bersin, bacakan Al-Fatihah, kunyah. Ada satu puang Rusman Ali itu, batuk-batuk, sampai dah kata dia pergi ke dokter habis 2,7 juta, satu obat. Saya bilang sini puang, saya bacakan doa, saya ambilkan cengkeh, saya bacakan doa, bacakan Al-Fatihah, bacakan surat ayat kursi, sama doa ma'thurat tuh Bismillahirrahmanirrahim, 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 la yadurru ma'asmi syai'un. Itulah. Kalau ibu-ibu tidak hafal tidak apa-apa. Sama saya tambah dengan 3 kul. Kul a'udzu birabbil, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, sama kul a'udzu birabbin nas. Habis itu saya bilang puang, kunyah puang 3 biji. Dikunyah 3, pokoknya ganjil 1, 3, 5, 7 terserah. Dikunyah sama puang, masya Allah tabarakallah, atas izin Allah ya, sembuh di tempat, tak ada di batu-batu. Sebelumnya tuh ngomong batu-batu. Saya bilang, kalau gitu saya bayar Ustaz ya. Boleh lah puang bayar, saya bilang. Tapi tidak terima duit cashnya, saya bilang. Gurau-gurau sama puang. Jadi kalau yang batu-batu pakai cengkeh. Terasa lah ngunyah cengkeh tuh. Beberapa orang tuh sampai matanya berubah, mukanya berubah. Pedar kata orang Melayu, tahu? Pedasnya tuh bikin lidah tuh cengkeh. Ya, tahu cengkeh kan? Kunyah 1, 3, 5. Atau kalau tidak kuat rendam di air hangat. Itu obat batuk. Ya, kan sering tuh tenggorokan gatal, sakit, kunyah cengkeh. Ayo, bilang lagi sama sebelahnya. Kadang-kadang nasihat yang benar itu pahit, tak nyaman, tapi bagus untuk kita. Sip? Jadi banyak nasihat-nasihat itu pedas. Ini contoh Allah bilang, kalau ada orang punya telinga, punya mata, punya hati, punya mata, punya telinga, tidak dipakai untuk melihat kebesaran Allah, tidak dipakai untuk menambah keimanan kepada Allah, mereka itu kayak, tengok ayatnya, tengok muka saya, kayak apa? Kayak binatang kata Allah. Binatang apa? Binatang ternak. Contoh binatang ternak, babi gitu. Jangan kambing, terlalu bagus. Apa contohnya? Babi. Ustaz ini nyebut babi. Ada babi di Quran?
Manusia-manusia begini abang kakak, punya hati tak ngerasa, punya mata tak ngelihat, punya telinga tak bisa dengar. Mereka kata Allah seperti binatang. Balhum adol, bahkan lebih sesat lagi. Abang kakak, ayam, tahu ayam? Begitu disembelih dengan bismillahirrahmanirrahim, jadi apa? Ayam ketumbar, jadi ayam geprek, ayam penyet, jadi stik ayam, jadi sate. Namanya berubah dan ada manfaatnya. Betul tak? Sapi disembelih, bismillahirrahmanirrahim, jadi apa? Jadi rendang, terus jadi gulai, jadi tengkleng, jadi sate. Ada gunanya? Oke. Sekarang manusia apa? Profesor, doktor, kepala, tak berkepala, ya kan? Ada kepala bagian, kepala dinas, kepala apa di Munzalan ada kanit, kabang, ada kepala, ada tak berkepala, ya? Namanya macam-macam. Begitu mati cuma satu, bangkai apa? Mana orang mau, mana profesor ini? Mana orang? Mana jenazah? Di mana almarhum? Tak ada disebut lagi dah profesor doktornya. Tak disebut lagi jabatannya. Begitu kita mati, hilang jabatan kita, berebut tak orang nak ambil jabatan kita? Berebut. Orang nangis tuh hi 2 kali ada nangis. Habis tuh ku ambil istri kau, kata dia. Ku ambil harta kau. Ku ambil janda kau. Jahat abang kakak. Allah dah kasih. Inilah nasihat. Memang pahit, tapi saya harus sampaikan. Jangan jadi babi. Apa pelajaran kita pagi hari ini? Mau tak? Jadilah manusia, punya hati, punya mata, punya. Apa guna kau terkenal? Apa guna followermu banyak-banyak begitu? Apa guna kau punya pengaruh besar kalau tidak kau pakai untuk ngajak orang berbuat mendekat kepada Allah? Saya sering bilang sama artis-artis di Jakarta tuh, centang birumu dihisap Allah, saya bilang. Kau centang biru dihisap, tak centang biru pun kena hisap. Kau terkenal dihisap, tak terkenal pun dihisap. Kalau sekedar untuk bikin instastory untuk dapatkan duit saja, saya bilang, tidak usah jadi orang Islam. Orang kafir pun punya gak cara-cara kayak gitu. Pakailah untuk ngajak orang berbuat dan mengajak orang mendekat kepada Allah. Maka abang kakak, pagi ini agak ngegas sedikit ya, tapi saya kemas santai-santai. Kalau yang tersinggung alhamdulillah. Kalau yang tersinggung alhamdulillah, berarti hatinya masih hidup. Kalau biasa kan orang maaf tak sengaja. Nah, kalau saya minta maaf sengaja. Apa? Emang sengaja materinya kayak gini hari ini. Kan nengok muka-muka nih, berubah materi. Tadi saya mau nyampaikan yang lain sebenarnya. Begitu tengok muka-mukanya nih, ganti materi ini. Wajahmu adalah terakhir penutup. Nih lihat, kita ini dari Allah. Apa? Terus apapun yang kita lakukan harus lillah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dimulai dengan bismillah, ya cuma semua ikut saya. Dimulai dengan bismillah, diakhiri dengan hamdalah, diniatkan karena Allah. Coba diulang. Dimulai dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah, diniatkan karena Allah. Itulah lillah. Baca Quran, bismillah. Selesai baca Quran, alhamdulillah. Hati di dalam bilang, ya Allah, saya niatkan baca Quran ini untuk Engkau ya Allah. Main bola, bismillah. Selesai main bola, alhamdulillah. Niatkan karena Allah. Mau tidur, baca bismillah. Selesai bangun tidur, alhamdulillah. Niatnya tidur untuk Allah. Mau makan, bismillah. Selesai makan, alhamdulillah. Niatkan karena. Kalau makan tidak pakai bismillah, selesai tak pakai hamdalah, tidak diniatkan karena Allah, sama dengan apa tadi? Babi. Terus saya kambing, biar agak gitu, langsung ketusuk gitu. Sama kayak apa? Babi itu pakai bismillah tak? Pakai alhamdulillah tak? Pakai niat karena Allah tak?
Sip. Oke. Mantap materinya. Sesak napas nggak? Ada yang baru pertama kali ketemu saya? Udah sering ketemu ya? Jadi udah nggak asing ya? Kalau yang baru-baru ketemu nih sesak napas lah dia. Langsung salto-salto terbalik. Lepas otaknya. Mana? Di Quran binatang ternak sama ayaman langsung disebutkan babi gitu apa? Mulailah dengan bismillah. Coba diulang. Akhiri dengan alhamdulillah. Niatkan karena Allah. Itulah lillah. Mikul beras. Apa niatnya? Bismillah. Selesai distribusi. Niatnya apa? Masuk kamera alhamdulillah, enggak masuk kamera alhamdulillah, terus bergerak, terus berjalan. Oke. Kena puji-puji jalan terus, kena caci maki tetap jalan. Saya bilang sama budak-budak, munzalan nih dengan izin Allah, mati kapal munzalan. Kalau mikirkan omongan orang, mati berdiri kami semua tuh. Saya tok ya dah lama mati dah. Alhamdulillah telinga nih agak peka sedikit apa? Jadi tak peduli orang ngomong apa, kaati kaulah apa? Dah, yang terakhir, ayo minallah, dari Allah, lillah, untuk Allah, milik Allah. Jadi lillah itu artinya untuk Allah atau milik Allah. Rumah punya siapa? Punya Allah, milik Allah. Mobil punya siapa? Punya Allah, untuk Allah. Sehat untuk apa? Untuk Allah, milik Allah. Ya, terakhir penutup, kita semuanya pasti akan kembali kepada Allah. Betul enggak? Orang kaya, orang miskin, berduit, tak berduit, terkenal, tak terkenal. Tepuk sebelahnya bilang, tak usah banyak gaya, bentar lagi mati gitu. Bilang apa? Kok takut? Saya serius. Ada yang 2 tahun lagi mati, ada yang 10 tahun lagi, ada yang 15 tahun lagi. Sebentar itu, nanti akhirat jauh lebih panjang. Ulang. Tak usah banyak gaya, sebentar lagi mati. Kalau ada utang cepat bayar. Sakit siksanya tak bayar utang tuh. Utang panci, utang tecalo, utang daging tahun lalu Idul Adha, dah jadi kotoran dah. Belum lunas lagi daging tuh. Utang kue lapis, utang air kaleng. Woi, bayar utang. Tepuk lagi sebelahnya, jangan banyak gaya, cepat bayar utang. Sakit nak materi kayak gini deh. Allah sakit gitu deh, Allah sakit gitu. Cepat bayar utang. Nabi Muhammad pernah tidak mau nyolatkan jenazah orang yang punya. Ayo ulang materinya. Tiga materi hari ini, 3 materi utama nih. 179 ayatnya cuma 1, tapi saya wrapping supaya bisa paham dan jangan jadi babi kita. Ngerti 3 hal. Ini tidak ada diajarkan di kuliah, tidak ada diajarkan di sekolah-sekolah. Maka saya bilang sama Bunda yang kemarin, masukkan kurikulum sekolah kita, ajarkan sama anak-anak kita, kasih tahu nanti sama anak-anak di pondok. Kita nih 3 konsepnya. Minallah apa? Minallah. Dari Allah. Nggak usah banyak gaya. Ya kan? Cuma setetes mani apa? Ada yang dari setetes madu di sini. Mentang-mentang sidak kapuas hulu. Madu asli, tidak ada. Semua dari setetes mani. Itu keluarnya dari mana? Lobang kemaluan. Sama dengan, mohon maaf, air kencing. Sama. Masuknya kemana? Ke lobang kemaluan lagi. Keluar apa di situ? Air kencing sama darah haid. Mohon maaf. Apa nak kau pamer-pamerkan? Apa nak kau bangga-banggakan? Untung ada baju gini nih.
Untung ada kopiah bagus sedikit. Begitu miring ya kopiah tuh jelek dah langsung. Ya kan? Kau nak bangga kenapa? Baru miring. Begini sih oke lah. Glowing kan? Ada pantulan cahaya nih. Tak paham budak-budak nih kasih karpet ke apa situ? Ya Allah, jip. Dibiarkan pengasuh ini ngomong terus kan? Ambilkan apa ke jip situ biar tak mantul benda tu. Tak nak bergerak kan? Ya Allah. Saya yang ambil. Ni geser. Letak situ. Pantulan situ. Situ. Nah, lagi mundur lagi. Terus. Oh, maju sikit. Ada. Oke lah, ada. Alhamdulillah. Inilah bukti bahwasanya kita nih perlu karpet ya. Jadi terbelah dua pula muka saya jadinya ya. Ada apa lah. Ada yang lebih hebat lagi. Ayaman geser lah Ayaman. Saya disuruhnya pindah. Cerdas tak budak-budak tuh. Jadi mataharinya di situ, sayanya yang disuruh pindah. Hebat. Sama kayak ada kipas angin, kipasnya tak bergerak, ya kan? Jadi supaya kena angin, badannya dua yang ini. Sama tuh. Persis. Beda aja tuh. Pasang sana. Alhamdulillah. Jadi inilah yang didefinisikan menyala abangku apa? Ini abang kau ini menyala nih pagi ini ya. Abangmu menyala pagi ini ya. Ya Allah. Dahlah. Gitulah dia ya. Jadi abang kakak ya bunda, kita semuanya kita semuanya harus lillah. Jadi dari Allah, untuk Allah, milik Allah, kembali kepada Allah. Coba diulang. Dari Allah, untuk Allah, milik Allah, kembali kepada bahasa Arabnya minallah, lillah, ilallah. Semua kita pasti kembali. Pertanyaannya apa pertanyaannya? Kenapa hari ini mikul beras? Kenapa hari ini kita yang antarkan langsung? Kenapa nak panggil jak pondok-pondok tuh penyerahan secara simbolis? Bisa enggak tiap bulan kayak gitu? Hemat berapa banyak kita operasional tuh. Kita cari duitnya, kita yang ngumpulkan, kita gak belikan berasnya. Apa nak panggil jak pondok-pondok tuh, ambil beras kita sini, bisa enggak? Tapi kalau itu diketikkan budak-budak, saya orang pertama yang mangkong kepalanya. Haram saya bilang, tak boleh. Ini haramnya versi Munzalan ya. Haram itu artinya mabnu qat'an, tak boleh sama sekali. Di internal Munzalan itu tak terjadi. Kita tak pakai konsep kayak gitu. Kita yang mengumpulkan duitnya. Abang-abang terima beras, diantar atau ngambil? Mantap kan? Nyaman kan? Duduk diam terima beres. Ngapa Munzalan lakukan itu? Ini kesadarannya. Saya bilang sama budak-budak, tangan kita nih yang bikin dosa. Tangan kita juga yang harus nebus dosa. Dari mana yang mendapat itu? Cerita Umar bin Khattab waktu mikul gandum. Asistennya nawarkan, Pak Umar, itulah kira-kira ya. Ya kan kalau udah pejabat tuh kan dipanggil bapak kan? Kan Amirul Mukminin. Pak Umar, boleh enggak kami yang mikulkan beras? Kami yang mikulkan gandum. Apa kata Umar bin Khattab? Marah atau suka? Ambil lah kata dia. Marah enggak dia? Marah Umar. Kau ngomong apa kata dia? Kau mau nanggung ke dosa-dosaku? Kau tak tengok ibu itu ngerebus batu berjam-jam. Aku nih khalifah, Amirul Mukminin. Masa ada rakyatku, ada masyarakatku yang kelaparan? Kau mau jawab, aku mau jawab apa nanti di akhirat? Aku mau jawab apa di akhirat? Abang tak tahu enggak ibu yang ngerebus batu tuh ngomong apa?
Wahai Tuan, kata dia. Tahu enggak, kata dia, Umar bin Khattab tuh bagusnya masuk neraka, kata dia. Nyaman-nyaman ya dia jadi khalifah di sana. Kami di sini kelaparan. Padahal yang diajak ngomong Umar. Begitu Umar ngaduk gandum tuh, bantu masak kan, apa kata ibu itu? Engkau lebih pantas jadi khalifah, engkau lebih pantas jadi pemimpin daripada Umar bin Khattab itu. Dia tak tahu yang lagi ngaduk tuh. Coba kalau misalnya kita kena gitu kan. Tak usah kita lah, saya misalnya, Ustadz, misalnya pakai masker, saya pakai tutup gitu kan, tak usah pakai nama apapun gitu, pakai topi ya gitu. Enak ya Ustadz ya. Jadi Ustadz Lukman tuh jalan-jalan sana, jalan-jalan sini, terbang sana, terbang sini, ya kan? Kami di pondok ini kelaparan, dia tuh nyaman-nyaman, dia enak-enak di sana tuh. Buka masker, kau tahu nggak aku ini Ustadz nasional itu? Nggak gitu kan? Ini saya nyontohkan dia jelek. Saya pun tak suka menyontohkan kayak tadi tuh. Saya belajar dari Umar. Ngapa anak-anak paskas di seluruh Indonesia saya suruh mikul beras, artis-artis saya suruh mikul beras? Ngapa kita sendiri yang turun? Bisa kita transfer hari ini mobile banking, QRIS, flash, nih kan pakai flash. Bisa nggak? Bisa kita transfer hari ini. Ngapa masih turun? Nah, nebus dosa. Mohon maaf ya, kita yang beol, kita yang cebok. Coba ulang. Mau ceboknya di outsourcing? Hah? Suruh orang lain yang cebok kan? Mau nggak? Suami istri, Abi, cebokkan Umi Abi. Pakai kaki cebokkan. Mau? Siapa? Mita. Panggillah Abi gitu. Cebokkan Bi. Siap, kata dia. Terajangkannya langsung istri. Kau yang beol, coba diulang. Kau lah yang cebok. Kau yang bikin dosa. Kau tebuslah dosamu. Betul nggak? Realistis lah nih yang saya sampaikan nih. Ayman nggak marah ngetes mic Pak. Katanya sound sistemnya bagus. Ngetes suara nih Jim, bagus nggak suaranya nih? Ngapa harus mikul beras? Ngapa harus turun sorak? Ngapa turun ke lapangan? Kau boleh transfer, silakan, itu hakmu. Tapi ingat tadi, kau yang beol, kau yang cebok, kau yang bikin dosa. Kau lah cebok pakai tangan kau seorang. Ini tangan yang kita pakai untuk berdoa. Ini tangan yang kita pakai juga untuk bikin dosa. Ini tangan nanti yang akan berbicara di hadapan Allah. Jadi ayo ikut saya. Tangan untuk berdoa. Tangan juga yang berdosa. Dah? Tangan juga yang akan berbicara. Yasin, surat Yasin. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ngomong tangannya nanti. Maka saya bilang sama pejabat-pejabat, kepala yang punya kepala dan tidak punya kepala, pakailah pulpenmu itu, tekeng, tanda tangan, bikin kebijakan. Saya kasih kemarin PJ Bupati Kayo, kasih pulpen. Pulpennya murah, cuma 17.000. Saya bilang, Pak PJ Bupati, pakai pulpen ini Pak untuk mengajak orang berbuat baik. Kalau Bapak sudah ajak mereka tidak mau, Bapak sudah lepas di hadapan Allah. Saya ngomong sama gubernur, saya ngomong sama kepala dinas, saya ngomong sama kepala-kepala dan bagi yang tak berkepala. Pakai pulpenmu, nanti kalau udah nak mampus, baru nanya, Ustadz, apa yang bisa saya lakukan untuk umat? Bapak masih menjabat? Enggak, Ustadz udah pensiun. Pegang tasbih, apa banyak. Makanya banyak pejabat tak mau ketemu saya, takut. Apa? Saya kan kalau ngomong hitam putih, dia tak bisa pesan sponsor. Kalau dulu 2016, 2017 bisa dia bilang gini, Ustadz nanti ceramahnya yang lucu-lucu aja ya. Saya kira disambut di ruang VIP itu sudah ngomongkan apa gitu. Rupanya pesan sponsor. Apa bilangnya? Ustadz nanti ceramahnya, kenapa kau tak undang stand up komedi ya? Saya mau bilang pahlul gak pejabat nih. Tapi tidak boleh kan? Terceplos tau malah. Tapi itu di Samudra Atlantik, bukan di sini. Di mana? Udah lama mati. Udah lama apa? Abang kakak yang baik yang rahmati Allah, usikum wa nafsi bitaqallah. Ini pertanyaan terakhir sebelum kita mikul beras. Ingat analogi cebok tadi? Kau yang berdosa, kau yang tebus dosa. Coba bilang. Ini tangan dipakai untuk apa tadi? Dipakai untuk apa tadi tangan? Berdoa. Ya Allah, minta duit ya Allah. Ya Allah, pengen lunas hutang ya Allah. Ya Allah, pengen sembuh ya Allah. Tapi ini tangan juga kita pakai untuk bikin dosa. Maka tangan ini harus berbicara yang baik nanti di hadapan Allah.
Jadi kalau nengok tangan nih, sambil nanti mikul beras, berdoalah sama Allah, ya Allah, setiap butir beras nanti yang dimakan sama santri, yang dimakan sama anak yatim ini, semoga ngalir pahalanya ya Allah, bukan hanya untuk saya tapi untuk kedua orang tua saya. Beras yang dimakan sama anak-anak ini nanti ya Allah, kebijakan yang saya buat, amanah yang ini, video yang saya endorsekan, semua kebaikan yang saya pakai untuk mengajak orang ya Allah, semoga kau alirkan juga pahalanya, bukan hanya untuk saya, untuk orang tua saya, tapi untuk anak cucu keturunan saya. Pernah dengar ibunya orang biasa anaknya jadi ulama? Banyak kan? Pernah dengar datuknya tuh orang-orang biasa gitu, tapi anak cucunya jadi ulama besar? Itu karena keikhlasan orang-orang terdahulu. Jadi abang kakak jangan hanya berpikir kita berbuat ini hanya untuk kita sendiri. Enggak, demi Allah enggak. Buah durian yang kita makan hari ini abang kakak, itu adalah tanaman orang-orang tua zaman dulu. Termasuk pondok yang kita bantu hari ini, beras yang kita ini, mana kita tahu dari ustadz-ustadz ini nanti, dari santri-santri ini lahir ulama-ulama Kalimantan Barat, lahir ustadz-ustadz besar nanti. Dari kebijakan yang kita buat, dari himbauan yang kita buat, dari ajakan yang kita buat, kita tidak pernah tahu. Bisa jadi Allah belum balas ke kita sekarang, tapi Allah balas ke anak, cucu, keturunan kita sampai hari kiamat. Maka saya selalu bilang sama budak-budak di internal, kalau lagi distribusi akbar kayak gini, panjang-panjangkan doa. Apa? Jangan cuma untuk diri sendiri. Denny kemarin anak baru lahir, doa Den, ya Allah saya ngurus streaming, saya ngurus alat-alat kayak gini, saya ngurus ayah menceramah, wasilah ada Denny dan kawan-kawan nih, saya bisa ceramah kayak gini, lengkap di depan nih. Panjang-panjangkan doa Den, siapa tahu nanti anak cucu keturunan ente yang menyelanjutkan dakwah ini. Dulu ini cerita ya, almarhum ayah saya almarhum, kerjanya ngapa? Nyupirkan ustad, bawakan tas ustad, ngaturkan jadwal ustad. Almarhum ayah saya, ayah kandung. Kalau udah ada ustadz-ustadz di daerah atau yang mana-mana tuh, ayah saya lah yang paling sibuk. Makan di mana? Ini saya sedih. Makan di mana? Ceramah di mana? Jadwalnya kemana? Dia nyempat-nyempatkan pokoknya nak berkhidmat bahasanya. Itu yang cerita mama, Wawa tuh cerita. Ustadz ini, ayah kita tuh dulu katanya. Kalau udah ada ustadz pasti dia paling sibuk tuh. Mama disuruh, mak masakan ini, mak bawakan ini, mak. Nah, ayah saya begitu. Saya hari ini kecipratan. Saya hari ini ngerasakan manfaatnya. Ayah saya udah meninggal, udah tak ada. Maka abang kakak panjang-panjangkan doa. Apa? Jangan berpikir egois hanya untuk kita aja. Kita berbuat baik tuh abang kakak, bisa jadi Allah balasnya untuk anak, cucu, keturunan kita. Maka niatkanlah sambil naik motor nanti tuh, jangan nyanyi-nyanyi, doa, sholawat. Ya Allah, beras ini nanti dimakan sama anak yatim ya Allah, dimakan sama santri penghafal Quran, jadikan mereka ulama, jadikan juga anak cucu keturunan saya ulama ya Allah, jadikan anak cucu saya orang-orang yang baik, anak keturunan saya orang-orang yang soleh-solehah, anak cucu keturunan selama-lamanya. Coba diulang. Bisa cicit, bisa buyut terus sampai bawah, sampai gitu udah tidak ada lagi di dunia ini. Pahalanya ngalir. Begitu kira-kira abang kakak, campur-campur materi saya nih. Ada ketawa, ada gak saya ngegas, ada gak saya nangis. Jadi saya pengen nyampaikan sama abang kakak, inilah yang ada di hati saya. Gunakanlah semua yang Allah titipkan untuk kita tuh, untuk mengajak orang sebanyak-banyaknya kembali kepada Allah. Dan salah satu tempat kembali yang paling bagus, tempat kembali yang terbaik adalah masjid. Apa? Masuk masjid. Ya, jadi abang kakak balik ke masjid. Jadi saya bilang berkali-kali, Munzalan itu nama, bukan lembaga filantropi, bukan lembaga amil zakat, bukan organisasi masyarakat. Munzalan itu nama masjid yang punya lembaga pendidikan, punya baitul mal, punya sekolah, punya program kepedulian, program kemanusiaan, dan seterusnya. Terima kasih banyak abang kakak. Mohon maaf lahir batin. Sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Yang punya penyakit semoga sakitnya disembuhkan Allah. Yang punya hutang semoga hutangnya dilunaskan Allah. Yang punya hajat, punya niat baik, semoga hajat niat baiknya dikabulkan Allah.
Yang belum punya jodoh semoga segera dapat jodoh. Yang sedang skripsi semoga skripsinya selesai. Yang sedang kuliah semoga ilmunya bermanfaat. Yang sudah berkeluarga semoga keluarganya tambah harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah, anak cucu keturunan soleh soleha. Semoga kita semuanya bisa meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allah ridho sama kita, kita pun ridho sama Allah, dan Allah tutup akhir hayat kita dengan kalimat yang sangat indah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. Amin, Allahumma amin. Terima kasih banyak abang kakak, jazakumullah khair. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Tolong doakan saya, doakan istri saya Bunda Uung, doakan anak-anak saya, doakan kami sekeluarga besar, mama saya, ibu saya, juga keluarga besar Masjid Kapal Munzalan dari Aceh sampai Papua. Kami semuanya selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Begitu juga doa saya untuk abang kakak semuanya, semoga kita semua selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa yang diajarkan baginda Rasulullah, apa? Bismillahi tawakkalna 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih banyak, barakallahu fikum, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.